Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan dari kalangan akademisi yang terdiri dari rekan-rekan dosen maupun mahasiswa dan juga para guru, terutama para guru yang mengampu mata pelajaran yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi maupun sosial. Dan juga tidak lupa untuk rekan-rekan para pelaku dari dunia usaha maupun dunia industri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik atau tema yang sangat menarik, yaitu tentang permasalahan sosial. Permasalahan sosial merupakan sesuatu yang mana terjadi ketidaksesuaian antara harapan berupa terwujudnya nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat dengan kenyataan yang terjadi. Nah, permasalahan sosial terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya permasalahan sosial tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama, bahwa permasalahan sosial bisa terjadi ataupun muncul karena faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah-masalah sosial karena banyak individu yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup dasarnya. Contohnya adalah bahwa masih ada beberapa individu yang mampu dengan sendirinya itu belumlah cukup untuk menutup kekurangannya secara ekonomi. Sebagai contoh, faktor ekonomi akan sangat lekat dengan apa yang namanya kemiskinan. Juga ada permasalahan tentang gizi buruk maupun permasalahan-permasalahan yang erat kaitannya dengan masih banyaknya angka pengangguran. Semua itu disebabkan oleh karena faktor-faktor yang bermuara pada persoalan ekonomi. Kemudian faktor yang kedua yang memicu munculnya permasalahan sosial adalah faktor psikologi, di mana hal ini terjadi bila mana beban hidup yang dialami suatu masyarakat terlalu berat. Gangguan pola pikir masyarakat yang menjauh dari kenormalan dan ketidakstabilan emosi dalam menghadapi suatu permasalahan. Contoh dari faktor psikologi yang memicu munculnya permasalahan sosial adalah semakin banyaknya individu yang mengalami depresi, bahkan ada beberapa yang sampai melakukan tindakan bunuh diri, munculnya aliran-aliran sesat dan kelompok-kelompok yang antisosial. Kemudian faktor ketiga yang memicu munculnya permasalahan sosial adalah faktor budaya, di mana hal ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan kepentingan sosial yang berbenturan dengan pola masyarakat
yang multikultur. Sebagai contoh pengaruh faktor budaya yang memicu permasalahan sosial adalah adanya pergaulan bebas, kemudian maraknya tawuran, juga maraknya kenakalan remaja. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor biologi. Ini bisa muncul dan terjadi bila mana terjadi ketidaksesuaian antara harapan terwujudnya masyarakat yang sehat dengan realita keadaan yang mengganggu stabilitas kesehatan masyarakat. Nah, itu tadi beberapa faktor yang bisa memicu permunculan dari masalah-masalah sosial. Berikutnya, dengan adanya permasalahan sosial ini, kita bisa menelisik tentang berbagai karakteristik dari permasalahan sosial. Ada beberapa karakteristik dari permasalahan sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Di antara karakteristik permasalahan sosial tersebut, di antaranya adalah yang pertama, bahwa permasalahan sosial seringkali terjadi berulang kali dan mungkin saja bisa berkelanjutan. Jika masalah itu terus-menerus berulang dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang, ditambah lagi secara berkesinambungan, maka kejadian-kejadian tersebut termasuk di dalamnya telah mengindikasikan adanya permasalahan sosial. Karakteristik yang kedua adalah bahwa masalah, terutama masalah sosial, harus diselesaikan secara proaktif dan sekaligus kolektif. Masalah sosial harus diselesaikan secara kolektif bersama anggota masyarakat yang lain dengan cara melakukan rekayasa sosial seperti aksi sosial, kemudian juga kebijakan sosial, termasuk di dalamnya adalah perencanaan sosial dan juga sanksi sosial. Kemudian karakteristik ketiga dari permasalahan sosial adalah bahwa kondisi yang sama itu dirasakan oleh banyak orang. Jika suatu masalah menjadi perhatian dan juga pembicaraan banyak orang yang disebabkan karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar, maka hal ini juga dapat dikategorikan sebagai munculnya permasalahan sosial. Karakteristik yang keempat dari permasalahan sosial adalah bahwa kondisi yang menyebabkan munculnya perpecahan. Sebuah permasalahan yang menyebabkan menurunnya persatuan dan kesatuan juga dapat dikatakan sebagai permasalahan karena dengan adanya yang namanya permasalahan tersebut, perpecahan sangat-sangat mungkin untuk terjadi. Dan karakteristik kelima dari permasalahan sosial adalah bahwa
kondisi dinilai tidak menyenangkan yang bisa disebut sebagai permasalahan sosial adalah kondisi yang tidak menyenangkan dan bisa menimbulkan suatu bahaya. Sebagai contoh dalam hal ini adalah masih maraknya pesta minuman keras maupun narkoba. Itu tadi beberapa karakteristik dari munculnya permasalahan sosial. Lantas, tentu saja dengan permasalahan sosial yang muncul menimbulkan berbagai dampak, terutama dampak-dampak tersebut yang langsung maupun tidak langsung akan dirasakan oleh masyarakat. Dampak dari permasalahan sosial tersebut diantaranya adalah yang pertama, itu adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat menggerakkan seseorang untuk berkumpul dengan sesamanya agar aman dari sakit hati, dan itu juga menunjukkan bahwa bagian dari akibat vonis sosial yang tidak selayaknya mereka terima. Kemudian dampak yang kedua selain kemiskinan adalah pengangguran, di mana pengangguran ini terjadi karena seringkali sumber daya manusia itu tergolong masih rendah, bisa juga karena stimulus dari lesunya perekonomian, atau bisa juga karena semakin terbatasnya lapangan pekerjaan. Kemudian dampak yang ketiga yaitu munculnya kejahatan dan kriminalitas. Kejahatan akan mudah terjadi karena adanya perubahan sosial ataupun ekonomi, di mana masalah-masalah ini juga sering muncul dalam masalah-masalah kependudukan. Juga tentang kesulitan ekonomi, pemerintahan yang lemah, gangguan kesehatan mental, dan juga pola asuh yang keliru. Kemudian dampak keempat dari permasalahan sosial adalah kesenjangan sosial itu sendiri, di mana kesenjangan sosial ini muncul akibat adanya kemiskinan yang dibiarkan, sementara para kapitalis dan pelaku KKN tetap dibiarkan. Dan yang kelima, dampak dari munculnya permasalahan sosial adalah munculnya disorganisasi keluarga. Perpecahan keluarga seringkali muncul karena ada beberapa anggota di dalam suatu keluarga itu seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal atas kebutuhannya sebagai sebuah keluarga. Itu tadi sebagian dari dampak yang bisa muncul karena munculnya permasalahan sosial. Tentu masih cukup banyak dampak-dampak lain yang bisa mengikuti munculnya permasalahan sosial. Namun, di antara berbagai dampak negatif tadi, ternyata permasalahan sosial juga bisa dan terbuka kesempatan untuk munculnya secara positif, munculnya berbagai hal. Hal-hal positif yang bisa muncul karena permasalahan sosial itu diantaranya yang pertama adalah adanya potensi untuk munculnya norma dan nilai-nilai baru di masyarakat.
Kemudian dampak positif kedua dari permasalahan sosial itu juga munculnya perlindungan akan hak asasi manusia yang lebih menyeluruh. Kemudian ketiga, adanya perubahan sosial ekonomi. Demikian pembahasan singkat kita tentang permasalahan sosial. Terima kasih.